Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kerangka manusia yang diduga berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga Serdang Bedagai di dalam pohon aren. Peternakan babi di desa Batangkuis dari Serdang ditertibkan karena meresahkan warga. Sempatkan waktu menikmati mie balap liar, paduan mie dengan beragam seafood. Kerangka manusia yang diduga berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga Serdang Bedagai di dalam pohon aren. Kerangka tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang pemanen buah kelapa sawit. Warga desa Pematang Ganjang, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai dihebohkan dengan penemuan kerangka manusia yang diduga berjenis kelamin laki-laki pada Selasa sore. Kerangka manusia itu pertama kali ditemukan oleh seorang remaja yang sedang memanen buah kelapa sawit. Mengetahui hal itu, warga kemudian melaporkannya ke kepala desa yang kemudian diteruskan ke Polsek Firdaus, Polres Serdang Bedagai. Petugas yang melakukan penyelidikan kemudian mengumpulkan rangka manusia tersebut beserta pakaian saat terakhir digunakan. Itu Pak, baru jumpa itu jatuh Pak, terbelah. Kami buka kan gitu aja Pak, nampak lah itu ya. Di dalam pohon apa itu? Di dalam pohon aren namanya Pak, pohon aren. Jadi tinggal kondisinya seperti apa itu? Kondisinya tinggal rangkanya aja lah Pak, rangka manusia Pak. Bajunya ada? Bajunya berwarna apa itu? Bajunya warna-warna biru dongker gitu lah Pak. Kita belum tahu pasti kejadiannya kapan. Tapi sekarang ini masih kita lakukan penyelidikan. Belum pastilah, nanti kita hari ini segera kita bawa ke rumah sakit di Tebing untuk kita lakukan otopsi. Untuk apa kira-kira ada nggak warga sini yang hilang atau apa? Nah, sejauh ini ada warga yang memang merasa kehilangan keluarganya, namun itu masih kita lakukan penyelidikan. Untuk proses penyelidikan, kerangka manusia tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi. Sementara lokasi penemuan di kawasan kebun sawit dipasang garis polisi oleh petugas. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. 5 peternakan babi yang berada di desa Batangkuis dari Serdang ditertibkan. Penertiban itu dilakukan menyusul adanya keluhan dari warga yang tinggal di sekitar peternakan tersebut. 5 peternakan babi di desa Batangkuis, Deli Serdang didatangi Satpol PP dan perangkat desa. Kedatangan mereka untuk memindahkan ternak babi ini ke lokasi yang sebelumnya sudah disepakati, yaitu di kawasan pembangunan. Satu persatu babi yang ada di peternakan dinaikkan ke pikap. Dalam penertiban ini tidak ada perlawanan atau penolakan dari peternak karena sebelumnya telah disosialisasikan kepada peternak babi 3 bulan sebelum eksekusi. Salah satu pemilik ternak babi kecewa atas penertiban ini. Menurutnya, penertiban ini sangat merugikan pendapatannya. Terlebih waktu pemindahan yang diberikan pemerintah dinilai terlalu cepat. Jadi merasa terusik lah, pencarian jadi hilang gitu. Sejauh ini sosialisasinya udah ada Pak? Sudah ada, tapi waktunya mepet kali dikasih. Penertiban peternakan babi ini berawal dari keresahan masyarakat yang tinggal di sekitar peternakan. Mereka lalu melapor ke perangkat desa dan kemudian dilanjutkan ke pemerintah kabupaten. Masyarakat sekitar yang ada sekitar 100 lebih lah. Dan itu sudah berkali-kali, bukan baru kali ini. Warga itu memberikan keluhannya ke kantor desa. Dulunya kan memang lingkungannya belum ada pemukiman. Tapi sekarang ini, di lingkungan yang ada ternaknya yang kita eksekusi sekarang ini, itu sudah perumahan. Perumahan penduduk yang padat. Jadi mereka membuatkan laporan ke kita, ya kita laporkanlah ke pusat. Peternak babi meminta kepada pemerintah harus bersikap adil dan tidak tebang pilih dalam penertiban ini.
sehingga mereka meminta seluruh warga yang memiliki hewan ternak babi harus ditertibkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Polisi menangkap seorang juru parkir liar yang menganiaya salah seorang pengemudi ojol. Pelaku emosi karena pengemudi ojol tidak bayar parkir. Seorang juru parkir liar diperiksa di ruangan penyidik Polsek Medan Timur, Polrestabes Medan. Sebelumnya, Fernando telah menganiaya salah seorang driver ojek online usai tidak menerima uang parkir dari korban. Kejadian berawal ketika tersangka meminta pada korban uang parkir di depan salah satu minimarket di Jalan Timur, Kota Medan, Sabtu 6 September lalu. Sempat terjadi cekcok karena korban tidak mau memberikan uang, namun secara tiba-tiba tersangka langsung menganiaya korban hingga mengalami luka di bagian bibir. Tidak terima dengan aksi penganiayaan itu, korban dengan rekan lainnya melaporkan kejadian itu ke Polsek Medan Timur. Setelah tersentuh, tukang parkir langsung memukul ke arah muka daripada ojol sehingga bibirnya pecah. Demikian. Untuk pelaku langsung ditangkap atau gimana? Setelah kita mendengar informasi tersebut, berhubung karena dekat dengan Polsek Medan Timur, Diket Reskrim langsung mengamankan pelaku. Akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman 2 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Pemuda bunuh teman di warung tua Kampung Sitahuan, Desa Onan Runggu, Kabupaten Samosir. Pemicu kejadian hanya selisih paham ketika dalam pengaruh minuman keras. JS, seorang pria berusia 47 tahun, dianiaya hingga tewas mengenaskan di tangan pelaku berinisial PS. Selain mengalami luka pukulan oleh kayu di bagian kepala dan tubuh, pelaku juga menikam paha korban dengan menggunakan sebilah pisau. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada hari Jumat lalu di warung tua Kampung Sitahuan, Desa Onan Rungu. Saat kejadian, pelaku diduga mabuk dan menganiaya korban. Pelaku emosi usai dinasehati oleh korban dan rekan korban hingga sempat terlibat pertengkaran di warung tua. Kemudian si pelaku kabur. Ketika Satuan Reskrim Polres Samosir menangkap pelaku, ditemukan sejumlah alat bukti berupa kayu dan sebilah pisau yang digunakan menghabisi nyawa korban. Kini pelaku mendekam di sel tahanan. Dan hasil penyebab meninggalnya korban masih menunggu hasil otopsi tersebut keluar, jadi mohon bersabar. Artinya kita juga sudah melakukan sesuai proses prosedur penanganan proses tindak pidana yang terjadi, dan korban juga sudah diserahkan keesokan harinya setelah selesai otopsi ke pihak keluarga. Kasus itu tidak pengeroyokan, tapi terjadinya penganiayaan yang dialami oleh korban. Peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan pembunuhan ini berawal dari selisih paham hingga pertengkaran antar pelaku, korban, dan saksi. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir.